Nafhatu Abir min Sirati Al-Bashir An-Nadhir. Semut Bakwangi, kisah sang Nabi, karya dari Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafidhahullahu ta'ala. Dan jamaah sekalian, pembahasan kita dari kitab ini sudah membahas bagian-bagian pertengahan dari kitab ini. Pada pertemuan kita yang paling terakhir malam Sabtu pekan lalu, kita sudah membahas tentang rumah-rumah Nabi SAW di kota Madinah setelah beliau memutuskan untuk hijrah dan tinggal di kota Madinah. Beliau membangun masjid, lalu setelah itu beliau mendiami rumah-rumah atau kamar-kamar di sekitar Masjid Nabawi. Dan kita sudah sebutkan tentang 9 kamar atau rumah yang dimiliki oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, baik dari sisi bahan bangunannya dan juga ukurannya, serta bagaimana tingginya, ya, dan juga perabot-perabot yang ada di rumah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu telah dinukilkan, diceritakan kepada kita oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan istri-istri beliau ummahatul mukminin, dan juga para tabi'in yang tinggal di kota Madinah yang berkesempatan untuk bisa masuk ke rumah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal Rasulullah. Di antaranya tabi'in yang mulia Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Dan juga kita sudah membahas tentang bagaimana, atau kita sudah membaca bagaimana kesederhanaan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan ini pola hidup yang beliau pilih. Karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah mengusulkan kepada beliau untuk bisa hidup lebih pantas, ya, kurang lebih begitu istilahnya, bagi seorang pemimpin besar. Lalu dikiaskan, dianalogikan dengan Kaisar Romawi dan Kisra Persia, para pemimpin-pemimpin besar di masa itu yang sangat disegani dan memiliki fasilitas yang sangat luar biasa. Dan bagi Umar, bagaimanapun kebesaran mereka itu kecil dibandingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, pada hakikatnya menurut Umar, Nabi kita lebih pantas untuk hidup yang layak melebihi mereka-mereka itu. Tapi usulan beliau telah ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa inilah pilihan hidup beliau, dan beliau mengatakan bahwa mereka-mereka hanya akan mendapatkan semua itu di dunia saja yang singkat ini, dan tidak ada lagi bagian sedikit pun dari kesenangan bagi mereka di akhirat kelak. Lalu juga kita sudah membaca bagian-bagian akhir dari pembahasan kita pekan lalu, bagaimana Aisyah radhiyallahu anha menyifatkan tentang makanan yang dicicipi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau, dan bagaimana kadang mereka tidak memiliki sesuatu yang bisa dicicipi, bahkan lewat beberapa bulan, kecuali mereka mengonsumsi berupa air putih saja dan kurma, ya. Itu pola hidup yang dipilih oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian masih tersisa beberapa bagian, ya, dari rumah-rumah Nabi yang insyaallah akan kita baca pada malam hari ini. Ya, tafadhal. Bismillah. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ba'd. Kitab Nafhatu Abir min Siratil Bashir An-Nadhir sallallahu alaihi wasallam li fadilati Syekh Dr. Yahya bin Ibrahim Al-Yahya hafizahullahu ta'ala.
قال حفظه الله تعالى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويصف لنا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك رضي الله عنه عيش النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من القلة، فيقول: إنه مشى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله، ولقد سمعته يقول: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة. Kemudian setelah Syekh menukilkan kepada kita bagaimana gambaran kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang digambarkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, berikut ini apa yang disifatkan, yang diceritakan oleh salah seorang sahabat yang sangat dekat, yaitu sahabat Anas bin Malik yang dikenal dengan khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pelayan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik, khadim dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak muda ini atau remaja ini yang selalu menyertai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam selama Nabi kita hijrah ke kota Madinah sampai wafatnya. Kata Anas bin Malik tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kehidupan yang sangat sederhana. Beliau mengatakan kadang Nabi kita kadang beliau datang kepada Rasulullah SAW membawa roti, roti gandum dan juga mungkin daging yang sudah agak tua, yang tidak segar lagi. Dan Nabi kita SAW telah telah menggadaikan baju besi beliau di kota Madinah kepada seorang Yahudi demi mendapatkan dan membeli gandum yang bisa dibawa untuk dibuat roti di rumah beliau. Jadi kadang untuk bisa mendapatkan sesuatu dari uang atau harta atau emas atau perak, pada waktu itu mata uangnya adalah dirham dan dinar, untuk membeli bahan yang dibuat roti, beliau terpaksa menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi. Dan ini sudah pernah kita jawab, pertanyaan sebagian orang, kenapa sampai harus digadaikan ke Yahudi? Kenapa kalau mau digadaikan, kenapa tidak pada seorang Muslim atau sahabatnya? Jadi jawabannya adalah Nabi kita SAW tidak ingin memberatkan sahabatnya. Dan beliau yakin bahwasanya kalau beliau menawarkan untuk menggadaikan baju besinya, para sahabat tidak akan menerima. Para sahabat akan langsung memberikan kepada beliau biaya atau sesuatu yang dibutuhkan untuk sekadar membeli lauk pauk atau hal-hal yang dibutuhkan untuk kehidupan beliau. Tapi beliau tidak ingin tergantung kepada seseorang, termasuk kepada sahabat-sahabatnya, sehingga beliau lebih memilih untuk bertransaksi dengan seorang Yahudi yang terpercaya tentunya, dan beliau menggadaikan dengan batasan-batasan syariat yang dikenal pada waktu itu. Dan juga beliau, kata Anas bin Malik, beliau mendengarkan bahwa kadang lewat hari di keluarga Nabi SAW dan tidak ada satu sok dari gandum atau dari biji-bijian yang dimiliki oleh Nabi kita SAW. Padahal beliau memiliki wa inna indahu la tis'a niswah. Padahal beliau memiliki 9 istri, 9 istri. Bisa dibayangkan kalau memiliki 9 istri, atau susah dibayangkan karena kita ini kan
cuma 1 ya. Dan tidak boleh ada yang sampai 9. Tapi bayangkan untuk 1 saja ya. Lewat berhari-hari, lewat bahkan berbulan, tidak ada sesuatu yang bisa dikonsumsi ya. Gimana keadaan rumah tangga pada waktu itu? Ya, sesabar-sabarnya seorang wanita ya, apalagi kalau memiliki beban tanggungan anak umpamanya, tentu saja ini suatu hal yang sangat berat. Apalagi kalau sampai ada 9 istri yang ingin menuntut haknya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah berhasil mentarbiyah mereka hingga mereka bisa bersabar dan memilih bertahan. Ya, sempat terjadi sebenarnya sedikit keguncangan ya pada keluarga beliau, persoalan dan ada permintaan, tuntutan untuk dinaikkan uang belanjanya, ya nafkah. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyuruh nabinya untuk berikan opsi ya. Apakah in kuntunna turidunal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila ya. Entah pilih sesuai dengan tuntutan Anda kalian untuk ditambah nafkah, dan itu bisa diberikan ya, Rasul akan usahakan, tapi konsekuensinya akan diceraikan ya. Jadi apakah memilih akhirat atau memilih dunia? Akhirnya para istri Rasulullah semuanya tanpa kecuali memilih untuk tetap bersabar bersama dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam dengan segala kesahajaan beliau ya, dengan segala keterbatasan hidup beliau. Radhiyallahu taala anhunna wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. بل إنه ليخرجه الجوع من بيته أحيانا كما قال أبو هريرة رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوموا. فقاموا معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعذب لنا من الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. قال فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا من هذه وأخذ المدية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا، فلما أن شبعوا وربوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة، أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. Ya. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya disebabkan karena beliau kelaparan dan tentu saja anggota keluarga beliau, sehingga beliau mencari sesuatu yang bisa dikonsumsi, mencari rezeki yang bisa beliau bawa ke rumah beliau untuk dikonsumsi. Dan ini diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu karena beliau punya pengalaman juga ya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan 2 sahabat yang mulia ini, Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga sering ya seperti ini, ahlu sufa, walaupun mendapatkan tanggungan dari masjid, tapi kadang juga mereka tidak punya apa-apa yang bisa dikonsumsi, sehingga tidak jarang ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu sampai pingsan berada
kadang ditemui atau ditemukan di mimbar atau di mihrab, ya, karena beliau pingsan, ya. Kadang disangka terjadi sesuatu padahal pingsan beliau hanya karena kelaparan, ya, radhiyallahu taala anhu. Beliau menceritakan bahwa suatu hari atau satu malam, ini di antara kisahnya, ya, ada beberapa kisah tentang masalah ini. Satu hari atau satu malam Rasulullah SAW keluar dan ternyata bertemu dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu taala anhu. Faqal ma akhrajakuma min buyutikuma hadis sa'ah. Jadi waktu itu tampaknya waktu yang tidak lumrah, tidak biasanya orang keluar dari rumahnya. Ya, mungkin malam hari atau mungkin waktu-waktu siang atau waktu yang tidak biasanya orang keluar. Maka ketika Nabi kita keluar dari rumahnya, lalu ternyata ketemu dengan dua sahabat yang paling dekat ini, Abu Bakar dan Umar, maka beliau bertanya, apa gerangan yang menyebabkan kamu berdua keluar dari rumahmu? Apa masalahmu? Qala al-ju'. Ya, keduanya berkata lapar, ya. Dan dalam beberapa riwayat mereka untuk membuktikan kelaparannya, mereka kadang membuka perutnya, ya, memperlihatkan perutnya, membuka, ya, menyingkap pakaiannya, memperlihatkan perutnya dan menunjukkan batu yang diikat, ya, di perut mereka. Dalam beberapa riwayat Abu Bakar dan Umar masing-masing ada satu batu, lalu Rasulullah juga membuka perutnya, ternyata ada dua batu, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi menunjukkan bagaimana zuhud mereka, ya, dalam kehidupan dunia ini, dan bagaimana beratnya perjuangan di awal-awal Islam ini. Kata Nabi SAW, ana walladhi nafsi biyadi, ya, saya juga demi jiwaku yang berada di tangannya, tidak ada yang mengeluarkan saya dari rumah saya kecuali sama dengan apa yang mengeluarkan kalian berdua dari rumah kalian, yaitu sama-sama illatu khurujihim al-ju', ya, sababu khurujihim min buyutihim al-ju'. Rasulullah, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum, ya. Ya, kalau kita hari ini mungkin biasa, ya, tapi kalau kita, ya, sebagian kita atau kita mungkin Masya Allah, ya, kalau lapar mungkin pergi cari yang mana, ya, warung-warung, ya, atau kafe-kafe atau rumah makan yang kita sukai, ya. Biasanya, oh ini kemarin sudah nih, cari lagi yang lain, ya. Kalau mereka ini tidak ada sesuatu yang mereka bisa konsumsi, tidak ke pasar, tidak kemana, karena memang tidak ada yang mereka miliki dari uang. Sehingga apa jalan keluarnya? Kata Nabi SAW, faqumu, ayo berdiri, ya, cari rezeki. Faqamu ma'ahu, maka mereka bangkit bersama Nabi SAW. Di sini pakai faqamu, ya, tampaknya bukan cuma Abu Bakar dan Umar, dan mungkin Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga bersama dengan mereka. Dalam beberapa riwayat, ya, kadang Abu Hurairah, ya, lapar, lalu nanti Rasulullah yang baru tahu keadaan beliau, ya, sehingga nanti ketika Rasulullah ditemui baru Rasulullah yang ngajak Abu Hurairah untuk bersama mencari rezeki Allah lewat tangan-tangan sebagian sahabat, ya, lewat tangan-tangan dari sebagian sahabat. Fa'ata rajulan minal ansar. Ini di antara bentuk syafaat, ya, bentuk syafaat. Rasulullah kalau untuk diri pribadi beliau sendiri, beliau merasa berat untuk datang ke rumah sahabat untuk minta-minta. Tapi karena ini bukan beliau sendirian, ada sahabat-sahabat beliau yang beliau mau carikan bantuan, ya. Ini yang dibahasakan oleh ulama kita sebagai syafaat. Dan Allah telah mengatakan may yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Ya, siapa yang memberikan syafaat yang baik kepada orang lain, maka dia juga akan dapat pahala. Artinya, kalau saja Abu Bakar dan Umar, apalagi cuma Abu Hurairah yang pergi ke sahabat-sahabat yang lain untuk minta siapa yang bisa kasih makanan, mungkin ditolak. Tapi ini yang menemani mereka, membersamai mereka adalah Nabi SAW. Inilah yang dinamakan memberikan syafaat. Dan dalam hadis, ishfa'u tu'jaru,
berikanlah syafaat, niscaya kalian akan mendapatkan pahala. Jadi Rasulullah itu kalau ada yang minta bantuan, kebanyakan beliau, ya kadang beliau punya dan beliau berikan, tapi dalam banyak keadaan beliau tidak punya juga apa-apa, tapi beliau mau carikan jalan keluar untuk sahabatnya. Maka beliau bilang, sini kita cari ya siapa yang bisa membantu kalian. Beliau mendatangi seorang sahabat dari kalangan Ansar, dan ternyata waktu itu beliau lagi keluar, tidak berada di rumahnya, dan waktu itu yang ada adalah istri beliau, dan disambut ya marhaban wa ahla ya. Ini riwayatnya ya mesti perlu dicek ya kita lafadznya ini ya, marhaban wa ahlan, marhaban wa ahlan. Ini dua ucapan ya. Riwayat yang banyak adalah marhaban. Riwayat kalau ahlan ini sabit juga, ini diantara isbat ya tentang ucapan ahlan. Marhaban wa ahla, ucapan sambutan ya, artinya silahkan ya, rumah kami luas. Marhab itu rahba, artinya luas, artinya siap untuk menampung kalian ya, dan dengan senang hati kami menyambut kalian. Faqal laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada istri sahabat itu, aina fulanun, mana suaminya? Qalat zahaba yasta'zibu lana minal ma', sedang keluar untuk mencarikan minuman yang jernih ya, minuman yang layak untuk diminum bagi kami ya. Ma'ul azab itu air yang jernih, air yang siap untuk dikonsumsi, yang siap untuk diminum. Jadi sedang keluar mencari air minum untuk kami. Dan ternyata setelah pulang orang Ansar itu, beliau terkejut, subhanallah ya. Beliau pulang langsung melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Sehingga sahabat ini mengatakan, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ma ahadun al-yawma akram adiyafan minni, tidak seorang pun hari ini yang lebih mulia tamunya daripada saya ya. Jadi seandainya saja yang datang Umar sendirian, itu sudah satu kemuliaan ya, orang ketiga yang paling afdal itu datang. Seandainya Abu Bakar saja yang datang, ini sudah kehormatan yang luar biasa bagi sahabat ini. Apalagi kalau datang dua sekaligus, Abu Bakar dan Umar, ini kehormatan yang sangat besar bagi seseorang yang didatangi oleh dua sahabat yang paling mulia ini. Dan yang lebih ya, hal yang sangat beliau syukuri, satu surprise bagi beliau adalah beliau didatangi oleh tiga manusia yang paling afdal sekaligus, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu. Maka beliau menegaskan, tidak ada seseorang yang hari ini lebih mulia tamunya daripada saya. Maka beliau langsung berinisiatif untuk mencari sesuatu yang bisa dengannya memuliakan tamunya, memberikan khidmah yang pantas kepada tamunya. Maka beliau pergi lagi, lalu datang dengan membawa tangkai-tangkai kurma yang berisikan kurma muda, busur, lalu tamar dan rutab. Ini tamar yang paling tua ya, lalu rutab sebelumnya dan busur sebelum rutab. Jadi ada beberapa jenis kurma yang beliau bawakan. Dan ini tentu saja makanan yang sangat istimewa ya bagi mereka. Jadi kalau demikian bahwa ini tentu saja sebagai muqaddimah ya, sebagai muqaddimah. Dan bisa difahami bahwa waktu lapar ini tidak ada juga kurma yang bisa dikonsumsi di rumah mereka. Karena seandainya kurma ada, itu sebenarnya untuk sementara sudah sangat cukup menghilangkan kelaparan. Dalam riwayat yang sahih dikatakan, ma jia'u ahlil Madinah man kana fihi baitihi tamar ya, atau kama qala sallallahu. Tidak lapar seorang yang ada di kota Madinah, keluarga yang masih ada kurma di dalam rumahnya, tidak akan kelaparan. Ya, kalau sudah ada kurma itu sudah sangat cukup bagi mereka.
Tapi ketika ini tiga sahabat ini atau tiga manusia mulia ini keluar dari rumahnya karena kelaparan, berarti difahami kurma pun tidak ada lagi di rumah-rumah mereka. Makanya sebagai mukadimah disuguhkan dulu kurma ya dengan beberapa jenis-jenisnya. Lalu ternyata sahabat ini tidak mencukupkan dengan itu. Apa selanjutnya? Beliau kulu min hadi, ya, jadi beliau bilang makan, silakan cicip ini kurma. Wa akhada al-mudiyah, dan beliau mengambil pisau ya, pisau. Lalu beliau mau sembelih kambingnya ya atau dombanya. Jadi beliau mau suguhkan kambing atau domba kepada tamu-tamu mereka. Tapi di sini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih menyisipkan pesan wasiat yang berharga untuk beliau. Ya, beliau Rasulullah tahu ini sahabat mau memberikan sesuatu yang paling berharga kepada tamu istimewa ini. Tapi beliau tidak mau juga memberikan mudarat kepada tuan rumah. Maka beliau mengatakan kepada sahabat itu, iyyaka wal halub, jangan sembelih betina yang masih menyusui ya, yang mungkin masih dibutuhkan oleh anak-anaknya. Kalau itu yang disembelih, kasihan anak-anaknya. Maka Rasulullah mengingatkan jangan disembelih dari kambing betina yang masih menyusui anak-anaknya. Ini berarti bisa kita memberikan arahan juga kepada tuan rumah ya. Kalau tuan rumah mungkin kita khawatirkan dia melakukan sesuatu yang mungkin memberikan mudarat, maka tidak apa-apa kita berikan arahan ya, berikan usulan atau peringatan kepadanya. Yang tidak boleh itu, kata ulama kita berikan usulan yang memberatkan ya. Jadi semuanya pesan yang susah-susah ya. Jadi ketika sudah lihat sudah mau sibuk-sibuk ini tuan rumahnya, saya request ini, saya ini. Wah, sampai kelabakan tuan rumah ya. Kecuali kalau di rumah makan silahkan ya. Tapi kalau di rumah sahabat-sahabat kita yang mungkin terbatas persiapannya, maka tidak boleh seperti itu. Fadzabaha lahum, beliau sembelihkan ya kambing atau domba untuk mereka. Fa akalu minasyah, beliau makan atau mereka makan dari domba tersebut dan juga mencicipi kurma-kurma tadi, 3 jenis kurma, busar, lalu rotab dan tamar. Wasyaribu, dan mereka menikmati minuman yang segar itu. Falamma ansyabi'u, dan ketika mereka sudah kenyang, warawau, dan sudah puas dengan minuman ya. Jadi kalau kenyang dinamakan syaba'an. Kalau syaba', kalau puas hilang dahaga dikatakan irtawa. Jadi rawau dia sudah hilang ya rasa hausnya. Makanya irwa ya, kalau Syekh Albani punya buku Irwaul Ghalil, menghilangkan dahaga orang yang ghalil, yang zam'an, yang kehausan. Jadi mereka akhirnya sudah puas, kenyang, dan puas dengan minuman yang mereka cicipi. Pernah kita bahas ya, entah di sini atau di tempat yang lain, bahwa sama dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika beliau bersama dengan Rasulullah. Ya, ini kisah yang lain ya, di mana waktu itu akhirnya beliau dapat makanan dan minuman hasil usaha atau hasil bantuan syafaat dari Nabi SAW, lalu disuruh makan, disuruh minum, disuruh makan, tambah terus sampai beliau bilang la ajidu fihi maslaka, ya sudah tidak bisa masuk lagi nih ya, artinya sudah penuh ini ya. Bagaimana mengkompromikan tentang hal itu dengan larangan-larangan untuk kenyang? Abu Hurairah waktu itu bilang sudah tidak bisa lagi dimasukkan, tidak ada lagi tempat untuk memasukkan makanan. Bagaimana dengan larangan kekenyangan yang berlebihan ya, dan bahwa seseorang hanya harus dia memberikan 3 bagian ya dari makanan itu untuk pernafasan dan untuk makan dan minumnya.
Taufiknya kata ulama kita bahwa larangan itu jika terjadi dalam waktu yang berturut-turut atau sudah menjadi kebiasaan seorang kenyang terus. Adapun jika seseorang yang pernah mengalami kelaparan, pernah mengalami masa di mana dia tidak mendapatkan makanan, lalu kita berikan bantuan dan waktu itu dia makan dan khusus waktu itu dia kenyang, maka ini tidak mengapa. Ya, jadi larangan jika menjadi kebiasaannya dia selalu kekenyangan. Adapun kalau sekali-kali maka itu tidak mengapa. Ya, jadi kadang dalam munasabah tertentu seseorang kenyang, ya, maka suatu keadaan-keadaan tertentu, acara-acara tertentu, maka itu tidak mengapa. Di sini dalam riwayatnya juga dikatakan mereka itu sahabat-sahabat Rasulullah dan Rasulullah sendiri sampai kenyang, ya, dengan makanan yang disuguhkan oleh sang tuan rumah. Namun lagi-lagi Nabi kita SAW mau memanfaatkan situasi ini untuk bernasihat, ya. Jadi beliau tidak pernah berhenti untuk bernasihat. Dalam kondisi yang seperti ini, dalam kondisi yang susah, beliau bernasihat, dan dalam kondisi senang pun beliau bernasihat. Ketika mereka sudah kenyang, sudah puas, tadi kelaparan dari rumah, sekarang alhamdulillah sudah mendapatkan rezeki, Nabi kita mengingatkan satu pesan yang berharga untuk mereka dan untuk kita semuanya, ya. Apa kata Nabi kita SAW? Beliau berkata kepada Abu Bakar dan Umar, demi yang jiwaku berada di tangannya, la tus'alunna an hadan na'im. Ya, ini penjelasan dari firman Allah, tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im, ya, akhir dari surat At-Takatsur. Kalian akan ditanyakan oleh Allah dari nikmat-nikmat yang kalian cicipi, konsumsi saat ini. Pada hari kiamat kalian akan ditanyakan, ya. Akhrajakum min buyutikum al-ju', kalian sudah keluar dari rumah kalian dalam keadaan lapar, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kalian dan kalian pulang dalam keadaan kekenyangan. Nikmat yang Allah berikan ini akan ditanyakan di hari kiamat kelak. Padahal orang ini, mereka pada saat itu mereka makan karena memang sudah sangat butuh untuk makan. Kalau tidak, sangat mudarat bagi mereka. Mereka memang sangat lapar. Tapi ketika mereka sempat merasakan kekenyangan atau kenyang dari makanan yang mereka makan itu, Rasulullah ingatkan. Padahal baru satu kali. Gimana lagi dengan, ya, orang-orang yang selalu berlimpah ruah dengan makanan-makanan yang kadang kita banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala tapi sedikit syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perlu untuk selalu kita saling ingatkan, ya, bahwa ketika Allah berikan nikmat, ya, ketika kita syukur kepada Allah. Tapi ingat, nikmat ini akan ditanya, ya. Dan inilah dunia, ya, bahwa sampai yang halalnya pun yuhasab, ya. Halalnya yuhasab dan haramnya yuaqab. Kalau haram dia diiqab, dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini halal, ya. Apa yang mereka cicipi, yang konsumsi halal, tapi akan dihisab di sisi Allah. Sejauh mana kadar kesyukuran mereka dengan kadar nikmat yang telah sampai kepada mereka. Gimana lagi yang kalau dikonsumsi adalah hal yang diharamkan oleh Allah atau hal yang didapatkan lewat cara yang diharamkan. Berapa banyak orang menikmati semua hal yang diharamkan lalu tidak ada muhasabah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. هذا مع كرمه وجوده وسخائه حتى كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولو كانت عنده خزائن الأرض لجاد بها في ليلة. يقول أبو ذر رضي الله عنه: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة عشاء، استقبلنا أحدا فقال: يا أبا ذر، ما أحب أن أحدا لي ذهب يأتي علي ليلة أو 3 عندي منه دينار إلا أرسله لدين، إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وأرون بيده. Dengan segala kesederhanaan beliau, tapi beliau juga di waktu yang sama seorang yang sangat dermawan, ya. Ini kayaknya kurang sulit, ya, dibayangkan.
Kalau seorang yang kaya raya, yang memiliki kecukupan, dermawan, itu suatu hal yang lumrah, ya, atau suatu hal yang disyukuri, masya Allah. Tapi kalau seorang yang miskin lalu dikatakan sangat dermawan, ini yang sulit dibayangkan, ya. Gimana seorang yang miskin lalu dia bisa dermawan, atau seorang yang tidak memiliki, yang kadang kelaparan dalam beberapa waktu lalu dia juga sangat dermawan. Beliau adalah seorang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau sebagaimana yang disifatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, lebih dermawan daripada daripada angin yang berhembus. Angin yang berhembus itu paling tidak memiliki dua sifat, ya. Menghembus itu angin kencang menghembus, cepat. Beliau disifatkan seperti itu karena beliau cepat tanggap terhadap sahabat-sahabat yang membutuhkan bantuan. Jadi kedermawanan beliau kedermawanan yang tidak terlambat. Beliau selalu sigap membantu saudara-saudara yang butuh. Makanya diibaratkan seperti angin yang berhembus. Dan angin yang berhembus juga di antara sifatnya, kalau dia berhembus dia akan datang ke semua tempat, dan kedermawanan Rasulullah itu dirasakan oleh semua makhluk, tidak pada kalangan-kalangan yang terbatas. Itu di antara makna penyifatan atau pengiasan, dikiaskan dengan angin yang berhembus. Seandainya di sini dikatakan seandainya beliau memiliki perbendaharaan bumi ini, maka beliau akan membagi-baginya dalam satu malam. Dan itu disaksikan oleh Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, dalam hadis Bukhari. Abu Dzar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pada satu malam saya berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya sebenarnya panjang, ya, kisah Abu Dzar dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di satu malam ketika Rasulullah keluar di malam hari. Ketemu di batu-batuan hitam di kota Madinah pada malam hari. Lalu mereka berdua melewati Bukit Uhud. Lalu Nabi SAW memanfaatkan situasi itu, ya, ini Rasulullah selalu tadabbur alam. Beliau ketika melihat Uhud, beliau mengatakan, wahai Abu Dzar, saya tidak suka jika saya memiliki sebesar Bukit Uhud ini emas, lalu saya tidak membagi-baginya, ya. Ma ahabu anna Uhudan li zahaban ya'ti alayya lailah aw salas. Lalu lewat satu hari atau 3 hari, lalu saya belum membagi-bagi harta tersebut. Jadi beliau tidak mau menyisakan, ya. Jadi kalau ada harta beliau langsung bagi-bagi. Illa arsuduhu lidainin, kecuali yang saya sisakan untuk membayar utang saja, ya, untuk pembayaran utang. Sedangkan yang bukan, saya bagi-bagi semuanya. Saya tidak suka tumpuk-tumpuk di rumah saya 1 atau 3 malam harta yang berlebihan. Illa an aqula, kecuali saya akan lakukannya. Qala di sini artinya fa'al, af'al, ya. Saya akan bagi-bagi kepada hamba-hamba Allah ini dan itu, ya, dalam riwayat, ya, dalam sebelah kanan, sebelah kiri, depan dan belakang. Artinya semua arah mendapatkan kedermawanan Rasulullah SAW. Beliau akan bagi-bagi kepada sahabat-sahabatnya atau kepada siapa saja yang membutuhkannya. Wa'ara Nabi jadi, Rasulullah tunjukkan dengan tangannya. Beliau demonstrasikan, beliau tunjukkan, ya, bagaimana cara beliau membagi-bagi harta tersebut. Ya, terakhir. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة لهذه الأمة في حياته الخاصة والعامة، وكان الذين ينقلون لنا حياته العامة آلافا من أصحابه، احتاج نقل سيرته وهجه في بيته إلى عدد من النساء، إذ إن المرأة الواحدة ربما تنسى أو قد ترى أن بعض الأمور من حياته صلى الله عليه وسلم غير مهم، أو أن الذي يروي عنها ينسى. فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 نسوة، وكن متباينات في أحوالهن حتى يتأتى الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. فمنهن صاحبة الأولاد، ومنهن الكبيرة، ومنهن القريبة في النسب، ومنهن البعيدة مع اختلافهن في الطبائع. وفي هذا درس عظيم للأمة في التعامل مع النساء على اختلاف حالاتهن وطبائعهن. وقد نقلن كلهن حياته الخاصة وقد نقلنا كلهن حياته الخاصة
وأصبح المسلم يعرف عن حياة النبي صلى الله عليه وسلم في بيته أكثر مما يعرف عن أبيه الساكن معه. Ya, terakhir jamaah sekalian, kata Syekh bahwa Rasulullah SAW adalah teladan yang perlu diketahui sifat-sifatnya, akhlaknya dan kehidupannya oleh umat ini, baik dalam kehidupan yang khusus maupun kehidupan yang umum. Dan karenanya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Rasulullah para sahabat-sahabat dan umatnya yang menukilkan kepada kita tentang Nabi SAW, sirah beliau. Ya, bisa dibayangkan beliau ini Nabi sepanjang zaman dan beliau sudah pergi sejak 14 abad yang lalu. Bagaimana kita di akhir zaman bisa tahu sifat-sifat beliau? Inilah peran dari para sahabat-sahabat beliau dan umat beliau yang setia untuk menukilkan kepada kita rincian tentang sunnah-sunnah beliau. Tapi tentu saja ada masalah, yaitu bagaimana di rumah beliau. Rumah beliau ini para sahabat yang ratusan atau yang ratusan ribu itu tidak bisa tahu rahasia Rasulullah di rumah. Maka kalau kehidupan beliau di luar rumah itu bisa dinukilkan oleh sahabat-sahabat yang banyak, maka untuk di dalam rumah perlu juga banyak yang bisa merekamkan kepada kita tentang sifat-sifat beliau dan apa saja yang beliau lakukan di dalam rumah. Dan ini diantara hikmah, kata Syekh, kenapa sampai beliau memiliki istri yang banyak. Ya, kenapa sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau istri yang banyak? Karena memang merekalah yang paling tahu keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah. Padahal kan Rasulullah ini juga adalah teladan ya dalam berumah tangga. Istri beliau, kata Syekh di sini, kalau ya karena satu istri saja itu kadang lupa terhadap apa yang dilakukan oleh suaminya. Dan kadang ada di antara istrinya yang mungkin menganggap sebagian yang dilakukan Rasulullah kurang penting, tapi sebagian yang lain mengatakan penting, sehingga dinukilkan kepada kita. Dan kadang ada yang meriwayatkan tapi lupa. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau nikah dengan 9 wanita yang berbeda-beda keadaan mereka, agar kita bisa berqudwah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana Rasulullah di dalam rumah ini semua adalah kompilasi dari semua bagaimana kabar-kabar yang dikabarkan oleh 9 istri beliau. Di antara istri beliau ada di antara istri beliau yang punya anak. Di antara istri beliau ada yang sudah tua. Di antara istri beliau ada yang karib kerabat beliau, dan ada juga yang tidak ada hubungan karib kerabat sama sekali dengan beliau. Dan istri beliau itu semuanya adalah hamba-hamba Allah yang salihah, tapi memiliki tabiat-tabiat yang berbeda. Dan ini juga pelajaran yang sangat penting, kata beliau, untuk umat ini, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan sebaik-baiknya kepada istri-istri kita dan kepada wanita-wanita dengan berbagai macam perbedaan tabiat-tabiat dan keadaan mereka. Semua istri Nabi SAW telah menukilkan kepada kita keadaan Rasulullah yang khusus, sehingga kaum muslimin bisa mengetahui kehidupan Nabi SAW di rumahnya. Karena kan ada amanah, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan saya yang paling baik dengan keluargaku. Ini yang kita mau tahu, bagaimana menjadi seorang suami atau seorang bapak yang paling baik untuk keluarga. Kita butuh tahu apa yang dilakukan Rasulullah di dalam rumah. Inilah peran dari para istri Nabi SAW. Maka mereka semuanya telah menukilkan kepada kita, yang dengannya kita tahu bagaimana rincian keadaan Rasulullah di dalam rumah, walaupun kita tidak pernah saksikan, tapi begitu banyak hadis. Dan kadang pengetahuan kita tentang bagaimana Rasulullah dalam rumahnya sejak bangun tidur sampai tidur kembali lebih kita ketahui daripada keadaan orang tua kita sendiri yang serumah dengan kita. Ya, kata Syekh di sini, kadang kita tidak bisa, kalau ditanya bagaimana apa yang dilakukan bapakmu dalam rumahmu, kita tidak bisa rinci sejak bangun sampai tidur kembali apa yang dilakukan. Tapi seorang muslim kalau baca hadis akan bisa merinci apa yang dilakukan Rasulullah sejak bangun tidur sampai tidur kembali, karena hadis-hadis Rasulullah sangat lengkap dinukilkan oleh para sahabat-sahabat. Dan khusus dalam rumahnya ada istri-istri yang amanah, istri-istri yang solihah, istri yang senantiasa menyebarkan kebaikan kepada umat ini.
fajazahunallahu khaira anna fajazallahu anna khaira fajazahunallahu anna khaira. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa mereka atas kita atau terhadap kita dengan sebaik-baik balasan, dan tinggal kita bagaimana meneladani kehidupan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya ini Allahu taala alam, dengannya alhamdulillah selesai lagi satu bab, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.